Pace bene, masih di mea culpa. Para culprit saya menemukan satu berita menyangkut eh, Paus Benediktus ke-16, Paus Emeritus Benediktus ke-16. Jadi ada satu lembaga hukum, boleh dikatakan, yang mencoba menemukan, menegaskan kesalahan yang pernah dibuat oleh Paus Benediktus yang sebelumnya bernama Ratzinger, ketika ia masih menjadi uskup di Munich, uskup agung di Munich itu tahun 1977 sampai 1982. Dia berperan sebagai uskup agung di Munich. Dan ketika itu katanya uskup Ratzinger melakukan kesalahan. Nanti saya katakan apa masalahnya. Sampai kemudian kasus itu berlalu, tidak diketahui katanya. Kemudian dia ditarik menjadi bagian dari kongregasi ajaran iman di Vatikan, dan kemudian dia menjadi Paus Benediktus ke-16 yang kita kenal sekarang. Nah, apa kasusnya ialah bahwa ada 4 pastor, sekurang-kurangnya 4 kasus yang berkaitan dengan pastor pada masa dia menjadi uskup yang dia tidak selesaikan dan seolah-olah tidak membuat penyelidikan atas kasus itu. Bahkan pastor yang diduga bermasalah pada masa itu dibiarkan tetap melayani sebagai pastor dengan anggapan bahwa tidak ada pengujian, penyelidikan yang serius yang dilakukan oleh waktu itu Uskup Agung Ratzinger terhadap para pastornya yang diduga membuat kasus. Nah, menariknya itu diangkat lagi oleh seorang pengacara, Martin Pusch namanya, dan mempersoalkan itu. Dan incriminated the Pope, the Emeritus One, mencoba mendakwa, memberatkan Paus Benediktus ke-16 ini. Oke, memang benar dikatakan ya, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Kalau memang benar katakan benar, kalau memang salah itu buktikan salah. Itu dikatakan. Tapi yang menarik untuk saya bahwa inilah era di mana ya kebenaran diperjuangkan sampai orang yang sepuh begitu pun masih harus ditekan oleh kasus semacam ini. Kita tidak berbicara soal apakah Paus Benediktus ini terbukti salah atau terbukti benar ketika dia menjadi uskup. Bukan itu persoalannya. Tetapi orang dengan lugas, dengan transparan secara publik, dengan berani mendakwa Paus atas tuduhan kesalahan yang mungkin dia lakukan ketika dia menjadi uskup. Dengan berani, dengan leluasa. Ini saya bukan membuat sebuah penilaian, tetapi inilah era yang kita hadapi sekarang. Saya jadi teringat di satu seminari yang saya kenal, ada pastor mengeluarkan, pastor bukan keputusan pribadi, tapi kesepakatan bersama oleh para guru, tetapi pastor yang adalah kepala sekolah menjadi pengetuk palu yang secara definitif mengatakan anak seminari ini harus keluar. Ya, menariknya adalah anak seminar ini membawa kasus dikeluarkannya dirinya karena hukum. Dan orang tuanya mendukungnya dan berniat untuk membawa pastor ini ke pengadilan. Karena ia dikeluarkan dari seminar. Oke, saya tidak persis akan urai kasus itu di sini. Karena sekali lagi, bukan persoalan terbukti benar atau terbukti salah. Tetapi kita tiba pada era ketika orang-orang secara merdeka, secara liberal, katakan liberal dalam arti bebas mengutarakan pendapatnya, menyampaikan pikirannya, membawa atau tidak membawa karena hukum. Tak peduli apakah ini pastor, apakah ini uskup, apakah ini paus, salah. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Jadi sangat strict begitu. Tapi oke,
kita tiba di era itu dan mungkin harus belajar membiasakan diri menghadapinya. Kalau ada juga mulai anak nanti membawa ayahnya atau ibunya karena hukum, karena persoalan harta, atau sebaliknya saudaranya membawa karena hukum, dan itu sudah terjadi. Nah, kita mempersiapkan diri untuk hal semacam itu. Apakah ini bagus atau tidak? Bukan soal bagus atau tidak, tetapi memang satu-satunya yang bisa kita andalkan, sahabat sejati yang bisa menerima kekurangan kelemahan kita adalah sepertinya hanya Yesus sendiri. Mudah-mudahan ini bukan kesimpulan yang salah. Pace bene.